Sudah, bagaimana kalau kamu di dalam dirimu banyak sekali Allah? Ia akan neraka mampu menyentuh. Kalau kau zikirullah wa zikirku, banyak-banyak kamu mengingatku, kata Allah, sebanyak pula kamu mengingat perkara-perkaramu. Banyak kita mengingat Allah. Zikirullah wa zikirku, konteksnya apa? Zikir. Ayat yang kita baca konteksnya wirid. Niat yang baik sama dengan zikir ditambah wirid, hasilnya warid. Niat baik, zikir, wirid, warid, hasilnya karomah. Terus sekarang yang kita cari ini apa di dunia ini? Kita nggak usah cari surga dan neraka. Kita takut sama neraka. Kita juga nggak usah menginginkan surga. Mengalir aja deh dengan sifatmu. Karena kita ini tidak berkehendak untuk hidup. Yang menghidupkan kita Allah. Kita juga tidak bisa memilih jadi anak siapa kita hidup. Maka matinya pun kita harus bisa memilih sebetulnya. Karena kita dijodohkan sama Allah. Kalau jodohnya laki ketemu wanita, jodohnya baik dan buruk, jodohnya siang dan malam, pagi dan sore, semua berjodohan bertolak belakang daripada itu. Kalau jodohnya kita berada pada suatu sistem perjumpaan, kita akan ditemukan suatu jodoh satunya, yaitu perpisahan. Kita jodoh mati, hidup dan mati. Dan kita ini ada satu perjodohan, yaitu tentang hidup. Kita hidup di dunia, jadi anaknya siapa, kita tak pernah bisa memilih. Harusnya kita sekarang harus bisa memilih kapan waktu matinya. Seperti apa kita matinya? Ya, inilah zikir sakaratul maut. Bagaimana kamu berzikir sakaratul maut? Dengan mengerti syahadat sakaratul maut. Kalau kita nggak pernah bercita-cita dengan zikir sakaratul maut, kita akan ketemu dengan al-maut. Bahkan malaikat pun ngeri lihat al-maut. Yang nyata-nyata al-maut diberikan kepada kuasanya malaikat Israfil. Satu potensi, kita ini berawal dari tidak pernah ada kok. Umpama saya ini umur 53 tahun ya, 54 tahun bukan disebut sesuatu yang bisa disebut. Artinya apa? Sosok Gus Antun tidak bisa disebut dengan nama juga. Atau bisa disebut dengan suatu hal yang suhum, yang kosong, yang belum bisa disebut dengan suatu sebutan sekalipun. Yang belum bisa disebut dengan suatu sebutan. Terus lantas kita setahun kemudian timbullah manusia seperti kita ini dari seonggok rasa yang dimiliki oleh bapak dan ibu. Lahirlah kita ini, yang notabene setahun kemudian kita merasakan adanya eksistensi indera panca indera. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Kemudian hati kita diberikan rasa getaran juga. Kita bisa merasakan senang, kita bisa merasakan susah, kita bisa merasakan bahagia, kita bisa merasakan sakit hati, dan lain sebagainya. Lantas disitulah manusia timbul, kalau tidak terkontrol jiwanya dia jahat. Lantas disitulah manusia kalau terkontrol jiwanya dia bisa kasih sayang, roman rohim. Terus yang bisa menjadikan kita baik dari mana? Akan kuturunkan suatu risalah utusan-utusan kepadamu, hai Bani Adam. Siapa? Rasul-rasul dari golonganmu. Yang kita pikirkan sekarang adalah seonggok manusia yang disebut nabi-nabi.
seorang manusia yang disebut para wali-wali, seorang manusia yang disebut para aulia dan ulama, ataupun siapapun yang padahal secara hakikat akan kuturunkan suatu risalah rasa Rasulullah Rasul Ningsun, yang kamu akan merasakan bahwa dirimu adalah manusia yang sejati. Sekarang yang kutanya, nyampe enggak? Kadang-kadang kamu sama adikmu aja jahat. Kadang-kadang kamu juga sama kakakmu, ibumu, bapakmu, istrimu aja jahat. Bagaimana rasa itu nyampe ke Rasulullah? Bagaimana rasa itu tawajuh bisa nyampe ke Hidratullah? Sulit. Kita ini bukan sesuatu manusia yang bisa disebut loh. Suatu saat kita cuma ada nama tok yang ditulis di mesan. Paling banter kita disebut di jalan itu pun kalau jadi. Dari tidak ada menjadi ada, kemudian ditiadakan sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah akan kembali ke Allah. Yang kita serap di sini adalah sifatullah, kuni-kuni sifat. Menyerap sifat-sifat yang terpuji itu seperti kita, makanya berbicara gini mau untuk terus hasanah ya, mengambil contoh-contoh yang terpuji di antara kita. Kakean huruf pun itu ngaji alif bata itu. Kebingungan kok. Ngaji Fatihah kadang setengah mudar karena guru nih soe mau ngaji kui. Yo. Wes bengon gak ditekuk ngono kuwi gak lulus-lulus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wis gak karuan kena Sunan Kalijaga ngauzubillah. Ngalamin. Minasyaitonir rajim ngalamin wis cukup iku sebut walih kutub. Yo gak dicontoh kaya ngono iku. Sesuatu kalau ndak baku itu bukan hakikat yang sejati, Cak. Nah, sekarang hakikat manusia itu seperti apa hakikat rasa? Hakikat manusia ya rasa tersebut, tetapi hakikat diri adalah dari sang suhu. Cari kegelapanmu sendiri, cari suwungmu sendiri, maka di dalam kegelapanmu kamu akan mengerti jati diri, maka di dalam rasamu juga kamu akan mengerti kesempurnaan manusia. Kamu harus bisa lepas dari nasu. Kamu harus mengetahui jabarut malakut dan laut, karena disitulah ada alam ruqyah waqiyah nabiyah jiniyah auliya sultan auliya alam nabiyah. Di alam barzah sana itu luar biasa ombonida. Sedangkan kamu berada di suatu tempat aja sekarang, meskipun kau sanggup duit banyak, tapi kau tidak mengenal tempat tersebut. Bingungnya luar biasa, tak pernah punya saudara. Apalagi kau mati besok. Kau mati, kau kira alam barzah itu sempit, luas, Cak. Pertanyaan itu tidak pernah ada pertanyaan alam kubur, tapi pertanyaan alam barzah. Setelah kamu mati, kau sudah selesai tugasmu di sini. Ada 2 kali tugas, alam barzah dan alam akhirat. Sambung rentang. Kau ngaji nang kene iki jane iki golek yo opo sih? Ridho Allah. Yo kabeh masih kon nyambut gawe yo golek ridhone Allah, Cak. Sing kau cari itu jati dirimu ini. Kamu itu masih belum bisa disebut dengan sesuatu sebutan loh itu. Manusia ini adalah hukum getaran. Kita ini hanya seonggok getaran. Kau belajar ilmu pengetahuan sudah. Warna tidak pernah terjadi di luar. Itu hijau, itu merah, itu kuning. Aku kan bilang sama mahasiswa dulu, ini mawar warnanya apa? Merah. Benar ini warna merah realita atau persepsi? Realita, kenyataan ini iya. Coba aku geser sekarang ke orang buta, warna-warnanya apa? Hitam. Bukan realita. Kok kira daun itu hijau warnanya? Enggak. Warna di luar ini tidak pernah ada. Di luar ini yin dan yang, hitam dan putih. Karena itu songgok getaran dan mata kita getaran.
Kenapa kita bisa melihat warna? Karena mata kita ada durasi bulu lembut yang disebut nanometer. 460 sampai 725 nanometer. Maka semua orang sepakat melihat warna merah, biru dongker, dan lain sebagainya. Berarti kejadian dan peristiwa itu terjadi di dalam, bukan di luar. Nih, kuping nih 20 sampai 20 ribu Hz baru orang bisa mendengar. Indahnya suara kuping ini dipantulkan Victoria, dipantulkan ke hati, kemudian disimpulkan ke otak. Bentuknya V, kita tangkap panca indera, kita getarkan di hati, cocok itu dengan lagu. Makanya langsung disimpulkan di otak, jadilah kehidupanmu. Makanya hati-hati kamu dengan lagu, hati-hati kamu melihat orang, hati-hati juga kamu menyimpulkan suatu penilaian. Belajar begini baru tahu, ternyata warna tidak pernah terjadi di luar, di dalam dirimu. Yang di luar ini yin dan yang, hitam dan putih. Cuma kenapa gunung itu dari kejauhan kelihatan biru, kemudian dekat hijau, dekat lagi coklat? Kalau memang realita itu tetap tidak akan bisa berubah itu warna, karena matamu. Ya, tembok yang 3 meter kalau sejauh 150 meter segini nih, karena matamu yang gak nyampe. Maka dihamparkan seluruh alam semesta ini sama Allah seluas-luas. Lantas kita ini mau kemana sekarang ini? Kalau seonggok getaran ini sudah dikubur, apa yang kita punya? Yaitu getaran-getaran yang berdurasi rasa, yang mana akan terserap di alam semesta ini dengan rasa Gus Anton, dengan rasa diri kalian masing-masing. Alam semesta ini hanya menyerap getaran-getaran kita. Jadi kita ini makhluk yang berdurasi getaran gelombang. Kok geeran kau nih? Apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan, apa yang kau dengar, sesungguhnya hanya getaran. Kalau otak kita ini yang tidak ada hubungan dengan alam semesta ini, kemudian kita olor ini sarafnya, ya kita mampu meraba dan mampu melihat otak kita ini, berarti kita bukan apa-apa. Sekarang saya tanya ya, kau percaya enggak punya jantung? Percaya kan? Kau percaya punya otak? Apakah kau pernah melihat jantung dan otakmu seumur hidup? Bisa juga bohong, bisa juga nggak ada loh ini. Karena persepsi kan. Kau melihat ada otak karena perbandingan manusia lain yang dibedel toh. Iya, dan itu bukan dirimu kan? Ya wis. Betul. Sesungguhnya apa yang kita pegang, apa yang kita rasakan tak akan pernah terjadi kan? Iki bingung bener, iki maksimalkan otak. Berarti hakikatnya kita nggak ada. Ya wis dijawab toh. Ibu kan tanya hakikatnya. Berarti hakikatnya kan nggak ada. Saya kan menjabarkan tentang bagaimana sisi syariat bahwa kita ini seonggok manusia yang berdurasi getaran yang disebut manusia, yang mempunyai nama kan. Karena kita ini menangkap ini dosa tidak, ini berdurasi getaran enggak, ganjaran pahala, energi enggak, energi berupa getaran enggak. Dengan amplitudo yang tinggi atau amplitudo yang kecil getarannya, maka disebut latif, halus. Orang yang berbudi pekerti halus, yang punya rasa jiwa kasihan, rasa jiwa saling mengasihi dan lain sebagainya kan. Cuman amplitudonya aja. Volumenya ditingkatkan lewat apa? Ngaji Cak, ini loh Cak. Kau bisa tersentuh enggak melihat hal-hal yang begini?
Kenapa kita takut? Kalau kamu hanya seonggok getaran aja, hanya frekuensinya kamu naikkan atau kamu turunkan. Kau bisa mengenal Allah kalau kau menurunkan frekuensi ketegangan ini mencapai latif. Kenapa? Kau nyampe enggak otakmu ini? Ini tak ajak tasawuf modern, belum klasik. Terus lantas ada orang yang sedang berbuat buruk, kau nilai. Terus lantas ada orang yang baik, kemudian kau nilai. Mereka juga seonggok getaran, nggak ada bedanya dengan dirimu. Tersusun dengan waktu inilah kita keriput. Semuanya akan memudar. Warnanya pun akan memudar. Kecantikan dan kegantenganmu pun juga akan memudar. Beriring dengan waktu berjalan getaran ini. Karena kita produk alam semesta. Kita ini dimiliki bumi ini, di bumi ini kita minhat wa minhanu idukum wa minhanu kridukum tarotan ukhra. Kita hasil dari bumi ini juga. Betul tak? Terus kenapa kau sombong? Karena kau tidak bisa mengendalikan getaran-getaran. Kenapa mesti kamu emosi? Lebih dicontoh, aku kena cobaan seperti apapun aku terserah. Karena aku selalu sadar ini getaran apa ya. Coba aku diem aja dulu dah. Coba sebisanya kita berguna, kurangi apa yang kita punya ini, kurangi untuk melembutkan lagi getaran kita. Kalau kau punya harta, kurangi hartamu juga untuk melembutkan getaran. Semua itulah bejana perhubungan. Kau pertaruhkan kalau kau punya ilmu, apa yang kau punya, hanya karena untuk menurunkan frekuensi getaran. Jadi kalau begitu Gus, getaran itu energi, berarti kita lah seonggok energi. Ja'al sawabam makornahu wa mahalalnahu wa kubarnahu. Hanya sawab kita ini. Materi akan menjadi energi, energi juga akan bisa menjadi materi. Bagaimana materi akan jadi energi? Bakar itu kayu. Bagaimana energi juga bisa menjadi materi karena kepadatan. Hukum kekekalan energi kau bisa melihat. Belajar banyak ilmu fisika, kimia, teori-teori fisika dari Albert Einstein, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking. Dia punya ilmu fisika klasik, ilmu fisika modern, kemudian yang terkenal fisika kuantum. Besok ini fisika kun dari Busanto. Cocok saya. Akan saya bahas fisika kun kelak komplit pada session tertentu dengan durasi waktu 3 jam 45 menit, 4 jam kurang seperempat menit. Nek aku mood kadang pusing. Nah ini hitung-hitungannya. Ini sebagian ilmu fisika kun yang mungkin akan menandingi Stephen Hawking yang fisika kuantum klasik. Dia unsur atom kemudian diperkecil lagi hingga terbentuk sekarang ini teori high boson yang mana ada dark matter, dark energi gelap maupun materi gelap. Di situ ada messenger particle, ada particle God. Nah makanya di messenger particle kamu tahu kalau kamu itu melihat ikan ya, ikan barusan pertama kali dia akan mempertunjukkan suatu ilmunya. Itulah ala di alama bil kolam. Aku Allah akan mengajarkan ilmu kalam kepada manusianya masing-masing. Kalau kamu itu istiqomah terus, kamu akan mendapatkan ilmu ikan itu. Demikian orang bertani nggak bisa bertani kalau dia terjun terus menerus, dia gagal terus bertani, maka dia dipertontonkan sama Allah messenger partikel penyimpan pesan. Deoxyribonucleic acid. Kamu ngerti proses DNA? Di dalamnya ada RNA, pilihan energi, penyimpan pesan di situ.
Kenapa pula ya anaknya orang Madura pasti dia pintar bahasa Madura? Iya, anaknya orang Cina di Cina sana 4 tahun pintar bahasa Cina dia tanpa kursus itu. Jadi ada ulama ngomong, bagaimana kamu kursus bahasa Inggris sementara di surga nanti bahasa Arab? Mas, Foto gurung tahu budal nang surga ada ngeyel. Nek kono ngomong Madura, anakmu mesti pinter bahasa Madura. Nek kono ngomong Cina, anakmu pinter bahasa Cina. Nek kono dilahirno iku sesuk ahli surga. Enggak ono kursusane wis pinter bahasa surga, aja ngomong bahasa Arab, Cak. Emange surga iku nek wong Arab tok ngono lah. Nah, gitulah. Alhamdulillah Kanjeng Nabi Muhammad iki lahir di Arab. Ibunya Siti Aminah iku wong Gresik ya. Lho. Siti ku gak ono meneh ta, artine iku lemah lho. Nang Arab iku gak ono Siti, saiki dikarang Saidati ya no. Oh, iku kan karangan lagi entas iku. Oh di Siti gak ono meneh. Asalnya apa pendatang Siti Aminah, kemudian sama Abdullah dinikahi. Saat itu Abdullah umur berapa? 16 tahun ya. Oh, itu dikawinkan, lahir Kanjeng Nabi Muhammad. Ono Sejubair itu ngomong, Kanjeng Rasulullah itu orang akhlaknya paling hebat. Bayangkan setiap mau dia makan, itu dia nawani, monggo dahar. Saya makan dulu Pak. Wah, itu wong Mesir, itu heran dengan begitu. Nang kene cah cilik Cak. Berarti Nabi Muhammad itu wong Jawa Cak. Lho kalek ngiyoni lho angel. Lho iya loh. Terus sirat sang Nabi, siapakah beliau Siti Aminah? Enggak sih. Oh, udah kalau kita kayak bocoran itu dia. Turunan Jawa. Nggak percaya, makanya wong gini lewat opo gini. Nek orang lewat, orang Arab dibiarin. Lewat itu masuk tetangganya biarin, nggak pernah dia tegur sapa. Tapi kalau Kanjeng Nabi nyapa. Moga, ngono kuwi ya to. Wong Jawa enggak? Lah, wong Jawa iku nanti nyopo, Cak? Nanti Cak. Oh iya, nanti Cuk. Lewat, yuk, lagi bingi yuk. Lagi ngono wong yuk. Nek Jawa Tengah. Itu apa Jawa nih?